Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinesa dari S1 Keperawatan tingkat 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang biostatistik, yaitu yang pertama, pengertian statistik. Statistik secara sempit diartikan sebagai data, dan secara luas diartikan sebagai alat-alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistik digunakan untuk membatasi cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyusun, meringkas, dan memberikan data penyelidikan. Dan yang kedua yaitu ruang lingkup statistik. Ruang lingkup statistik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi atau inferensial. Penelitian ini tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan terhadap populasi dan sampel yang diambil. Dan yang kedua yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil data yang digenerasikan untuk populasi di mana sampel yang akan diambil. Terdapat dua jenis statistik inferensial, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk inferensial dan rasio, sedangkan statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe-tipe variabel. Tipe variabel dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama variabel independen, yang kedua variabel independen, yang ketiga variabel moderator, dan yang keempat variabel intervening, dan yang kelima variabel kontrol. Variabel ini disebut juga sebagai suatu atribut atau suatu nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Jadi, variabel independen itu disebut juga sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya dependen. Dan yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel dependen disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara independen dengan dependen. Variabel ini disebut sebagai variabel independen kedua. Dan yang keempat yaitu variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati atau diukur. Dan yang terakhir yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau konstan sehingga hubungan variabel dependen dan independen tidak dipengaruhi oleh faktor yang diteliti. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sumber data kesehatan. Sumber data kesehatan ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian secara spesifik. Data primer dapat diperoleh dari kegiatan survei penelitian di lapangan. Dan yang selanjutnya data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia atau telah dikumpulkan oleh orang atau lembaga tertentu, misalnya Biro Pusat Statistik dan data sekunder. Dan data sekunder dapat diperoleh dari catatan laporan Dinas Kesehatan sebagai kegiatan survei di Dinas Kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama skala diskrit atau nominal. Skala diskrit atau nominal ini adalah data yang hanya digolongkan secara terpisah atau secara kategorik, contohnya jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan yang selanjutnya skala ordinal. Data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, di mana jarak antara satu ranking dengan ranking yang lainnya belum tentu sama. Contohnya tingkat pendidikan di SMP, SMA, dan TP. Selanjutnya skala interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol atau absolut atau mutlak. Contohnya yaitu
bar rasio. Bar rasio adalah data yang jaraknya sama dengan nilai 0 dan mutlak, contohnya berat badan. Dan yang selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini juga dibagi menjadi 4, yaitu metode observasi dan metode dokumentasi, metode survei, dan metode eksperimen. Metode observasi yaitu suatu metode pengumpulan dilakukan oleh peneliti untuk mencatat kejadian atau peristiwa dengan menyaksikannya. Dan selanjutnya metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan jika tidak mungkin bagi peneliti untuk melakukan kontak dengan pelaku atau subjek penelitian. Dan yang ketiga yaitu metode survei. Metode survei suatu metode pengumpulan yang menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan tanggapan dan responden yang disampel. Dan yang terakhir yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang melakukan perlakuan. Pengambilan sampling atau pengambilan sampel adalah proses memilih sebagian individu atau elemen dari suatu populasi untuk memilih keseluruhan populasi dalam penelitian. Pengambilan sampling ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sampling probabilitas, yaitu jenis-jenisnya. Yang pertama itu simple random atau sampling, sampel acak atau sederhana. Setiap anggota populasi dipilih secara acak, misalnya menggunakan undian atau random nomor undian. Dan yang kedua sistem sampling, yaitu sampel sistematik, yaitu memiliki setiap elemen Kn dari daftar populasi setelah memilih elemen awal secara acak. Dan yang ketiga itu stratified sampling atau sampel bertingkat. Populasi dibagi ke dalam sastra atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, lalu diambil sampel dari setiap sastra secara proporsional. Dan yang terakhir yaitu cluster sampling, sampel klaster. Populasi dibagi dalam kelompok, kemudian beberapa klaster dipilih secara acak, lalu semua elemen dalam klaster tersebut diteliti. Dan yang kedua, dan sampel yang kedua yaitu sampling non probabilitas, yang dimana jenis-jenisnya yaitu yang pertama konvensi sampel atau sampel kemudahan, contohnya memilih sampel yang mudah dijangkau oleh peneliti. Dan yang kedua itu sampel proboscidean sampel, penelitian memiliki sumber subjek berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu snowball sampling, yaitu responden awal memiliki rekomendasi orang lain untuk ikut serta. Dan yang terakhir yaitu kuota sampling, sampel dipilih untuk memenuhi kuota tertentu berdasarkan karakteristik yang